Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat sore waktu Jakarta dan selamat pagi waktu Washington, Bang Ruli. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah hadir dalam After Campus Talk pertama hari ini, Scholarship Edition yang diselenggarakan oleh Departemen Pendidikan Keilmuan BEM UI dan juga PPI Amerika. Nah, di sini kita mengundang pembicara yang sangat luar biasa, seseorang yang berprestasi dan menginspirasi kita semua, yaitu Bang Ruli Prasetya. Selamat pagi waktu Washington, Bang Ruli. Pagi Fajar, pagi teman-teman semua. Baik, apa kabar Bang? Sehat? Alhamdulillah baik. Baik. Baik teman-teman, jadi sekilas terkait dengan background dari Bang Ruli. Bang Ruli menempuh gelar sarjana di jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia dan juga sempat mengikuti pertukaran pelajar ke University of Utah, USA, 1 semester. Lalu beliau juga melanjutkan pendidikan masternya and Public Policy secara double degree di National University of Singapore dan University of Tokyo. Beliau juga mendapatkan gelar Master of Science in Economics di University of College London dan saat ini Bang Ruli tengah mengambil gelar PhD-nya in Economics di George Washington University. Nah, dari akademiknya aja Bang Ruli ini sangat menginspirasi kita semua ya teman-teman. Dan ternyata kalau misalnya kita tengok lagi kepada profesional karirnya, kita mungkin akan menjadi sangat lebih terinspirasi lagi oleh beliau karena beliau juga merupakan mantan ekonomis di International Monetary Fund, Indonesia Office, dan juga Research Associate Economics Research Institute for ASEAN and East Asia. Nah, karena mungkin hari ini kita akan berbicara berkaitan dengan scholarship. Nah, Bang Ruli ini juga merupakan awardee dari berbagai beasiswa. Yang pertama, beliau mendapatkan beasiswa dari Tanoto Foundation Scholarship, lalu mendapatkan Global Undergraduate Exchange Program to USA atau Fulbright Non-Degree Program, lalu NUS Graduate Student from Asian National Scholarship, dan juga LPDP Scholarship selama 2 periode. Nah, mungkin teman-teman udah pada nggak sabar gitu ya mendengarkan sharing-sharing dari Bang Rulinya langsung untuk mendengarkan informasi dan juga mekanisme terkait dengan bagaimana sih mendapatkan beasiswa dan juga kanal informasi apa aja yang perlu kita tahu dan mungkin persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi untuk kita bisa mendapatkan beasiswa seperti contohnya IELTS ataupun TOEFL. Dan mungkin juga dari Bang Ruli nantinya juga akan menjelaskan juga ke kita terkait dengan bagaimana keadaan terkini di Amerika Serikat berkaitan dengan COVID-19 dan juga pengaruhnya terhadap penyelenggaraan beasiswa. Nah, untuk teman-teman, kalau misalnya nanti ada pertanyaan, bisa sampaikan di kolom di comment section di YouTube live stream ini dan nanti akan dipilih beberapa pertanyaan yang akan dijawab oleh Bang Ruli di sesi tanya jawab. Nah, selanjutnya dipersilakan kepada Bang Ruli untuk menyampaikan hal-hal yang nantinya ini aku rasa akan menginspirasi untuk teman-teman yang ada di Indonesia. Silakan Bang Ruli, dipersilakan. Masih di mute, Bang. Oh Oke, ya. siap-siap. Share screen dulu. Oke, siap. Screen-nya sudah kelihatan, Fajar? Sudah kelihatan, Bang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, teman-teman semua. Sore, Fajar. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kami dari Permias Washington DC, PPI Washington DC, dan saya sudah diundang untuk berbagi pada sore hari ini. Jadi insya Allah pada sore hari ini, sebagaimana tadi disampaikan, saya coba sedikit sharing tentang bagaimana persiapan-persiapan gitu untuk memperoleh beasiswa. Mungkin nanti akan kita lebih banyak kan ditanya jawabnya saja. Siap, Bang. Jadi itu background-nya sudah Fajar sampaikan. Jadi terkait studi, sebelumnya saya sudah sempat studi di beberapa tempat gitu. Ketika saya masih mahasiswa, semester 7 ikut exchange program, lalu semester 8 lulus, alhamdulillah, dan jadi mawapres waktu itu di UI, alhamdulillah. Lalu setelah itu saya waktu itu lulus selesai sidang bulan Juli 2011, lalu sekitar sebulan selanjutnya itu sudah lanjut S2 di NUS waktu di Singapura. Itu programnya double degree, jadi setahun di Singapura sampai 2012, lalu setahun selanjutnya di Tokyo, University of Tokyo. Lalu setelah itu saya ke UK, ke London,
UCL, University College London, lalu bekerja di Indonesia dan sekarang di Washington DC. Nah, pada sore hari ini berapa hal yang mungkin saya coba singgung. Yang pertama terkait studying abroad gitu, apa-apa saja tipe program yang bisa kita ikuti di luar negeri. Lalu bagaimana funding yang tersedia. Yang kedua, karena teman-teman di sini kemungkinan umumnya undergraduate student, apa persiapan yang bisa kita teman-teman lakukan gitu selama sekarang di undergrad. Lalu yang ketiga, saya coba sedikit fokus di antara preparations yang banyak itu, what about English preparation, right? Jadi bagaimana persiapan bahasa Inggrisnya. Lalu yang keempat, application, apa-apa saja persyaratannya yang perlu kita ketahui tentang application. Lalu yang kelima terkait dengan scholarship dan COVID-19 ini, bagaimana kira-kira pengaruhnya dan some concluding remarks. So, jadi yang pertama, kenapa dulu nih kita perlu untuk belajar ke luar negeri. Jadi tentunya kalau saya pribadi semuanya selalu bergerak dari dari saya mencoba gitu, ingin bagaimana bisa bermanfaat bagi Indonesia, bagi masyarakat sebanyak-banyaknya. Ketika kita ingin bermanfaat bagi masyarakat, maka tentu kita berusaha bagaimana diri kita ini bisa jadi orang yang kompetitif, gitu. Orang-orang yang kompetitif, punya kompetensi yang bagus sehingga bisa bermanfaat bagi masyarakat. Nah, ketika kita belajar ke luar negeri, maka tentu yang pertama better teaching quality dan juga more advanced and frontier knowledge. Karena insya Allah ketika kita ke luar negeri, umumnya itu kampus-kampusnya tentu jauh lebih baik dalam hal fasilitas, dalam hal kualitas bagaimana dosennya mengajar gitu. Karena memang biasanya di dalam kelas di luar negeri itu dosennya sangat sangat engaging gitu, sangat engaging dengan studentnya, penuh persiapan, dan insya Allah kita juga belajar. Dan memang biasanya itu memang world renowned professors itu yang akan mengajar kita. Jadi ketika kita belajar luar negeri, insya Allah frontier knowledge yang kita dapatkan. Lalu yang kedua yang tidak kalah penting itu adalah experiencing the good culture. Tentu memang tidak semua culture di luar negeri itu bagus gitu, tapi in general of course they have a good culture. Dan juga kita experiencing the institution or public service gitu. Jadi kita tahu gitu kalau kita ingin misalnya merubah negara kita, tentu kita juga perlu tahu kira-kira benchmark yang baik itu seperti apa. Kita lihat bagaimana kualitas public service gitu, pelayanan publik, bagaimana kualitas kedisiplinan masyarakat di sana, dan etos kerja dan good culture yang lainnya. Lalu yang ketiga tentunya very very important juga networking karena memang ketika kita di luar negeri maka kita tentu akan semakin bagus kampus kita pergi, maka insya Allah semakin bagus juga teman-teman kita, dan mereka insya Allah akan sangat bermanfaat nanti ke depannya. Terus teman-teman yang mungkin yang tertarik di startup for example, then you should go to MBA program, good MBA program, and over there bisa network dengan orang-orang yang juga punya visi yang sama, dan you will have more better funding opportunity for example for your startup. Lalu apa-apa aja tipe graduate program gitu, tipe-tipe program pasca sarjana di luar negeri. Nah, yang tentu ada dua ya, master dan PhD program. Untuk master ini mungkin saya ingin coba tekankan juga pada teman-teman di sini, terutama yang masih S1 gitu, belum terlalu tahu kira-kira nanti master itu apakah semua program master itu sama. No ya. Not all master program is the same. Jadi ada yang sifatnya itu research oriented dan juga ada yang professional oriented. Nah, research oriented ini memang yang lebih menyasar pada orang-orang yang nantinya ingin jadi akademisi sebenarnya. Jadi lebih cukup scientific. Jadi programnya itu cukup ada significant research komponen, misalnya ada kewajiban tesis, lalu juga coursework-nya, mata kuliahnya itu lebih banyak research based. Jadi based on misalnya paper-paper gitu, jurnal-jurnal yang kita pelajari akan kita pelajari di kelas. Sedangkan ada tipe yang kedua itu lebih pada professional oriented. Jadi memang tujuannya itu tidak untuk menjadikan mahasiswanya itu seorang akademisi atau tahu tentang frontier research, tapi lebih pada applied coursework, lebih pada pengembangan diri mahasiswanya, sehingga memang professional program. Dan nanti biasanya tidak ada tesis, tapi biasanya ada final paper
Nah, final paper ini kadang disebut dengan capstone project gitu. Jadi capstone project ini semacam consulting. Jadi kalau dulu saya MPP gitu, Master in Public Policy, itu professional program. Jadi di akhir semester kita ada tugas, kita cari satu klien, misalnya kementerian apa, lalu kita coba tanya apa masalahnya. Jadi kita spesifik ada program tertentu, misalnya eksekusi anggaran di project X. Gitu. Nah, jadi kita coba consult. We try to identify their problem, what are the underlying cause, and what they should do, right, to address that problem. Dan juga MBA misalnya juga sama, MBA program yang bisnis. Sama, jadi identify satu klien, satu perusahaan atau organisasi nirlaba, apa masalah mereka, lalu apa yang bisa diperbaiki. MPA, Master in Public Administrations, MPH, Master in Public Health, usually juga professional oriented. Jadi sebelum teman-teman nanti memilih program master, harus tahu dulu kebutuhannya apa gitu. Nanti end goal-nya apa? Apakah nanti master ini dalam rangka ingin melanjutkan PhD dan nanti ingin jadi dosen? Kalau memang seperti itu, maka kuliahlah di program yang memang research oriented gitu, yang memang biasanya kayak gelarnya MSc dan memang leading to PhD in the future dan ada kewajiban tesisnya. Tapi kalau lebih pada bagaimana sudah bekerja mungkin 3 tahun, 4 tahun, lalu ingin pengembangan karir gitu, ingin tahu kira-kira how I can perform better later on. Nah, masuk ke professional oriented program master. Lalu yang program kedua tentunya ada PhD program. PhD program ini tergantung negaranya. Ada yang 3 tahun biasanya di UK, atau 4 tahun di Australia, atau 5 tahun. Nah, kalau 5 tahun di US misalnya, ini sangat mungkin sebenarnya, it is very possible to go straight to the PhD program after you undergrad. Jadi setelah lulus S1, bisa sebenarnya langsung masuk PhD di US. Karena memang program itu 5 tahun, 2 tahun pertama itu masih akan ada kuliah, lalu 3 tahun selanjutnya research. Cuma memang karena banyak orang ingin ke US, sehingga aplikasinya juga jadi kompetitif gitu. Sehingga orang-orang supaya aplikasinya lebih kompetitif, biasanya mereka cari dulu master di tempat lain, lalu kemudian apply. Sehingga akhirnya banyak juga yang sudah punya master baru apply ke PhD. But it is very possible, sudah dari undergrad, dari S1 bisa langsung PhD program. Lalu bagaimana, apa saja tipe-tipe funding yang tersedia? Jadi ada banyak sebenarnya funding yang tersedia untuk sekolah luar negeri ini. Yang pertama, the most significant source itu adalah dari government. Dari government ini bisa dari Indonesian government atau dari foreign government, gitu, negara yang kita setuju. Dari Indonesian government mungkin yang sangat famous itu adalah LPDP, karena memang dari pemerintah ingin sekali bagaimana dana pendidikan yang tidak semuanya terserap itu bisa berguna gitu, jadi dimasukkan ke endowment fund. Dan ada targetnya juga gitu, sektor-sektor prioritas dari pemerintah itu bisa lebih banyak gitu orang-orang kompeten dalamnya, di LPDP. Lalu juga dari Indonesian government juga misalnya various internal scholarship at ministries. Jadi nanti kalau adik-adik atau teman-teman nanti saya bekerja di kementerian mana gitu, Kementerian Bappenas atau Kementerian Kesehatan, di Bank Indonesia, OJK, biasanya setiap lembaga itu juga punya beasiswa internal gitu, untuk menyekolahkan kita. Lalu jadi foreign government, of course, kalau di US yang terkenal itu adalah Fulbright Scholarship untuk program master dan PhD. Cuma memang kalau kita lihat sekarang, share atau kesempatan yang terbuka lebar itu memang dari Indonesian government, LPDP. Lalu yang kedua dari private institutions, bisa juga ada private foundation, banyak yayasan-yayasan gitu, yayasan-yayasan swasta, seperti dulu ada Indonesian Scholarship and Research Foundation gitu, yang memang memberikan beasiswa dalam hal social science. Lalu sebelumnya juga ada Ancora Foundation dari Pak Gita Wirjawan yang juga mengirim ke beberapa kampus ke US gitu ya. Cuma kalau saya baru cek itu sepertinya mereka sudah berhenti sejak 1 atau 2 tahun lalu sebelumnya memberikan beasiswa. I guess maybe because karena sekarang dari LPDP sudah banyak gitu, jadi mereka tidak terlalu banyak funding lagi. Lalu juga kalau private sector yang lain dari internal scholarship dari private companies, and also BUMN, banyak juga yang dari Pertamina atau dari mana gitu yang disekolahkan. Dan terakhir yang paling penting sebenarnya from university.
Jadi dari kampus tujuan kita pun kita juga bisa dapat beasiswa gitu. Jadi tidak hanya kalau misalnya sudah coba LPDP berapa kali tidak lulus gitu, dan bisa karena actually dari university pun juga bisa. Jadi yang pertama ada 2 tipenya, yaitu full scholarship atau fellowship, dan yang kedua tuh graduate teaching assistant. Bedanya apa? Kalau full scholarship dan fellowship ini biasanya mirip-mirip LPDP. Jadi kita langsung diberikan full scholarship tanpa ada kewajiban untuk mengajar, tanpa ada kewajiban untuk jadi asisten riset gitu. Ini saya dapatkan ketika dulu 2011 di NUS di Singapura. Jadi waktu itu belum ada LPDP, karena LPDP baru ada 2013-14. Jadi dari kampus langsung gitu, dari NUS waktu itu yang langsung berikan saya scholarship. Sama cover juga mengcover tempat tinggal, biaya hidup, uang kuliah, pesawat dan seterusnya. Lalu yang kedua itu adalah graduate teaching assistant. Nah, graduate teaching assistant ini sangat populer di Amerika, United States. Apa itu graduate teaching assistant? Ini biasanya untuk program PhD. Jadi biasanya mahasiswa PhD itu ketika daftar, ketika diumumkan gitu dari kampus, mereka akan kasih tahu, selamat kamu diterima misalnya dengan graduate teaching assistantship. Artinya ketika nanti kuliah itu tidak perlu bayar uang kuliah, tapi harus bekerja sebagai teaching assistant, sebagai asisten dosen di kampus. Nanti bekerja sebagai asisten dosen dan akan digaji dari kampus. Jadi ini sangat populer kalau orang-orang dari China, dari India gitu, Indian and Chinese student yang di US, banyak sekali mereka yang sekolah di US dengan graduate teaching assistantship. So, jadi bagi teman-teman nanti yang ingin sebenarnya bisa aja langsung, misalnya setelah lulus S1 langsung daftar PhD di US. Kalau kita aplikasinya kompetitif, gitu, maka bisa langsung dapat beasiswa dari kampus, nanti dijadikan teaching assistant, itu mengajar. Biasanya kalau masih PhD akan mengajar mahasiswa S1 atau S2 gitu di kampus. Oke. Lalu bagaimana? Lalu apa-apa saja nih preparation yang perlu kita ambil selama undergraduate ini? First, it is really it needs a determination. Jadi memang butuh kerja keras dan semangat yang tinggi untuk kalau memang benar-benar ingin kuliah di luar negeri. Apa saja persiapan yang teman-teman perlu lakukan? Ada dalam hal academic, leadership, organization, and achievement gitu competitions. First one is academic. Jadi I highly suggest you gitu, coba belajar sebanyak-banyaknya ketika sekarang di kampus. And try to perform really well gitu ya, maintain a good GPA. Saya nggak tahu, mungkin orang milenial sekarang mungkin lebih GPA mungkin lebih tinggi ya. Kalau mahasiswa dulu mungkin terlalu aktivis gitu, kadang 8 tahun, 6 tahun dan GPA-nya mungkin 3 berapa gitu ya. Capek. I don't know about millennial generations. But still try to maintain a good GPA. Kalau ingin kesempatan beasiswanya tinggi, at least coba 3,5 GPA-nya. Kalau mau masuk kampus-kampus top gitu, biasanya itu malah 38, 39 gitu. Kenapa? Karena mungkin di Indonesia agak sulit sebenarnya untuk dapat 38, 39 atau 4.0 ya. Karena tapi kalau di luar negeri di US untuk undergrad itu sangat easy sebenarnya. Sehingga kalau di US karena memang profesor di sini lebih generous gitu ngasih nilai, sehingga kadang kalau dilihat dibandingkan American applicant-nya ini GPA-nya 4, dari Indonesia kok cuma 3 gitu. Sehingga tentu akan ini, padahal sebenarnya kalau di Indonesia kita lebih dosennya mungkin agak ini ya, agak gimana gitu, agak killer gitu ya. That's too bad actually, but still try to maintain a good GPA, at least 3,5 lah gitu ya. Lalu juga take prerequisite courses. What do I mean by this? Jadi bagi teman-teman misalnya sudah tahu, nanti saya mau PhD program apa gitu ya. Kalau misalnya saya contohnya ilmu ekonomi, economics, nanti saya ingin PhD bidang ilmu ekonomi. Nah, ilmu ekonomi di Amerika itu it is very mathematical, sangat matematis sekali, dan mereka biasa mencari di transkrip itu, ketika kita daftaran kita kirim transkrip, mereka akan cari ini sudah ngambil kalkulus berapa banyak gitu. Jadi misalnya udah 4 semester atau 5 semester ambil kalkulus, lalu juga ada real analysis, sudah pernah ngambil programming atau belum gitu. Jadi biasanya mereka akan melihat ke transkrip seperti itu. Sehingga teman-teman sudah tahu, nanti I wanna do PhD in certain field. Dari sekarang sudah tahu gitu apa mata kuliah yang mereka cari gitu di transkrip kita, sehingga ambil mata kuliah itu sekarang ketika di kampus S1 ini. Lalu juga something that is not available during my time is online learning dari Coursera, edX. Okay. Ini sangat I highly suggest you, atau dari MIT juga ada MIT Open Courseware,
course open course work probably. Jadi itu memang apa slide-slide atau juga bahkan video lecture dari kampus-kampus yang bagus itu tersedia gitu. So even even kalau teman-teman nanti tidak lanjut ke S2, S3 luar negeri pun insya Allah dengan dapat belajar S1-nya dari online learning-nya insya Allah akan sangat banyak itu ilmu yang didapat. Lalu yang kedua itu adalah leadership organization. Nah ini juga sangat penting. Kenapa? Karena secara umumnya beasiswa secara umumnya itu adalah kebanyakan ya mereka itu mencari kalau dari government, especially kalau dari government and private sector, they want to fund people who have leadership potential. Jadi mereka tuh mencari orang-orang yang punya potensi leadership yang bagus, yang kira-kira nanti akan memberikan dampak jangka panjang yang jauh lebih besar gitu. Jadi semua beasiswa sponsor by government ya, LPDP atau dari luar negeri, Fulbright, Australian Awards, Chevening dari UK, Student dari Belanda dan seterusnya, mereka itu mencari orang-orang yang punya leadership experience dan juga leadership potential. Jadi teman-teman sekarang ini coba gitu gabung berbagai organisasi di BEM UI, BPM, seterusnya gitu ya. At one point gitu saya pernah di satu semester 6 gitu, I was like pengurus inti itu di 6 atau 8 organisasi ya, ada jadi CEO-nya atau apa, including Pemira UI waktu itu. So jadi memang that's not really good example, pengurus inti di 8 organisasi, tapi at least 2 or 3 gitu or 4 maximum jadi pengurus organisasi, karena memang tidak hanya benefitnya tidak hanya kita soft skill-nya jauh lebih baik karena nanti akan bermanfaat juga ketika kerja, tapi chance untuk mendapatkan beasiswanya akan lebih tinggi. Lalu yang ketiga adalah competition or achievement. Buktikan gitu ketika S1 ini coba ikut-ikut lomba, terutama ikut paper gitu ya, lomba-lomba karya tulis atau debate gitu, debate competition atau moot court misalnya yang dari Fakultas Hukum. Jadi mereka itu akan mencari orang-orang yang well-rounded gitu, well-rounded dalam hal preparation-nya. Lalu kalau bisa ketika S1 ini kalau sempat ikut exchange, ikut juga exchange program. Ya. Lalu yang kedua saya mau fokus bagaimana nih terkait dengan English preparation, karena tentu sangat penting ya. Nah mungkin di sini cuma suggestion yang sifatnya sangat-sangat technical. Tapi sebenarnya again ya, millennials usually are very good in English ya. So I don't actually really need to tell you this. Yang pertama itu adalah coba practice daily conversation gitu. Practice with your friend. Again ya, ketika saya dulu S1 itu benar-benar nggak bisa bahasa Inggris itu. Di FEUI itu waktu itu mungkin sampai sekarang ada banyak mata kuliah yang diwajibkan diambil dalam bahasa Inggris gitu. Minimal kalau jurusan saya waktu itu 18 SKS harus dalam bahasa Inggris. Jadi benar-benar tidak bisa gitu. Jadi terpaksa harus benar-benar belajar. So try to practice daily conversation with your friend gitu, teman kosan atau teman di rumah atau teman organisasi, and also join English based seminars gitu. Kalau teman-teman di sini yang nonton banyak dari UI, alhamdulillah di UI itu sangat banyak sekali seminar yang dalam bahasa Inggris kan, international workshop atau international conference. Nah, coba gitu always join that kind of seminars gitu, because you will learn a lot of dalam hal bahasa dari seminar itu. Lalu yang kedua, take English based class when available. Ketika ada di kampus itu ditawarkan kelas dalam bahasa Inggris, coba diambil gitu. Kalau saya di FEUI tadi wajib misalnya ngambil mata kuliah 18 SK sama bahasa Inggris. Tapi waktu itu saya nggak 18 gitu, saya 24 atau berapa gitu. Jadi ketika misalnya ada mata kuliah A gitu ya, makroekonomi misalnya. Nah itu dibuka ada 8 kelas, ada 8 dosen, mungkin 2 atau 3 diantaranya dalam bahasa Inggris. Nah jadi ambil gitu. Jadi whenever ada kelas yang disediakan dalam bahasa Inggris, ambil gitu kelas bahasa Inggris. Karena memang akan sangat gitu manfaatnya banyak. Lalu try to use English textbook. From now you learn already from reading English textbook, karena nanti akan sangat membantu di ujian readingnya IELTS atau TOEFL. Lalu juga saya dulu sering bahkan sampai sekarang itu I listen to international news channel, Al Jazeera, DW News dari Jerman, ABC Network dari Australia dan macam-macam, NHK dari Jepang. Coba listen to their this international news channel. Dan yang terakhir itu utilize campus resources ya. Coba
memanfaatkan fasilitas yang ada di kampus. Again, kalau kalau di kampus berarti ada library, ada perpustakaan. Kalau di FEUI juga ada ESAC gitu, English Self Access Service, Self Access Center. Jadi kita ada tempat yang space yang kita bisa belajar bahasa Inggris secara mandiri. Jadi coba gitu cari gunakan gitu sebanyak mungkin fasilitas-fasilitas yang ada di kampus gitu. Jadi insya Allah akan lebih mudah gitu ya bahasa Inggrisnya. Lalu yang ketiga, apa gitu preparation yang bisa kita lakukan gitu, application preparation very specifically yang perlu dipersiapkan. Jadi saya bagi dua di sini. Yang pertama itulah dalam hal admissions, lalu kedua scholarship. Admission ini maksudnya aplikasi yang diperlukan untuk daftar ke universitas. Lalu yang kedua itu preparation application for scholarship gitu, aplikasi ke beasiswanya, ke LPDP, ke Fulbright atau apapun. Jadi ada dua tipe aplikasi. Cuma mereka sangat overlap dan sangat mirip-mirip gitu requirement-nya. Yang pertama itu the very typical one is the essay, personal statement or study objective. Biasanya nanti saya akan bahas lebih lanjut tentang essay atau mungkin sekarang aja. Jadi essay itu ada dua jenis gitu ya. Pertama untuk daftar beasiswa dan kedua untuk pendaftaran kampus program studi. Nah, kalau untuk daftar beasiswa ini semacam personal statement or motivation letter. Jadi sedangkan untuk daftar kampus itu study objective or research proposal. Lalu apa bedanya? Kalau personal statement itu biasanya mereka meminta kita untuk menjelaskan what's your passion, what's your dream, what's your background, sebelumnya edukasi dan professional background seperti apa, kelebihan dan kekurangannya apa. Lalu artinya personal statement ini bagaimana kita tadi ingin daftar beasiswanya ya. Jadi misalnya, so how the program will help to achieve the dream. So for example, when you register for LPDP, nanti kan diminta buat essay. Ya mungkin salah satu pertanyaannya, bagaimana nih program beasiswa LPDP ini bisa membantu kamu untuk mencapai your dream gitu. So it's really sort of personal statement. Dream kita itu apa, tujuan kita apa, lalu bagaimana beasiswa yang akan kita ambil ini bisa membantu kita untuk mencapai dream tersebut. So how does this scholarship relate? And also very important, how does it relate to scholarship providers' mission? Jadi bagaimana tujuan yang kita tulis itu related with the scholarship providers' mission. Misalnya kalau Australian Awards itu mereka sangat care tentang development in Indonesia, pembangunan di Indonesia. Sehingga in your personal statement, it is definitely harus ada kaitannya tentang pembangunan gitu, bagaimana mimpi atau target nanti bagaimana membantu Indonesia gitu, help eradicate poverty, eradicate stunting gitu, gizi buruk dan seterusnya. Jadi so personal statement ini harus your dream and how it relate to the provider's mission. Lalu yang kedua itu ada study objective. Kalau study objective ini essay yang nanti teman-teman tulis untuk daftar ke kampusnya. Gitu. Karena kalau ke kampus nanti kan ada banyak syaratnya, salah satunya essay. Nah, isinya agak beda. Isinya itu, kenapa nih tertarik dengan program tersebut? Misalnya kalau ingin nanti ngambil MBA atau MPA, Master Public Administration, misalnya di Harvard Kennedy School. Nah, kenapa tertarik dengan program MPA mengapa tertarik dengan program MPA tersebut? Gitu. Kenapa harus ngambil Master Public Administration, kenapa tidak mengambil program MBA, kenapa tidak mengambil program master lainnya. Lalu why that university? Kenapa harus di kampus itu? Jadi study objective ini sangat tailor, spesifik pada kampus tertentu. Jadi kalau kita daftar misalnya 5 atau 10 kampus, misalnya kita harus jelaskan gitu di setiap surat itu, misalnya daftar ke Harvard, kenapa kampus itu? Kalau daftar kampus A, kenapa kampus A? Kenapa tidak kampus lain? Lalu juga apa kontribusi yang bisa diberikan di kelas? So, because each program they will receive like 500 or 1,000 application for only 20 spots gitu ya. Jadi persaingannya ketat. Lalu kita harus pitch in gitu. Apa nih kira-kira kontribusi yang bisa diberikan di kelas? Misalnya, you can try to argue my background was this. I have working experience in this area, blah blah blah. Sehingga I think I can contribute in the class discussion, for example. So itu hal yang perlu ditekankan gitu kalau di study objective. Oke, jadi itu yang pertama. Typical requirement itu adalah essay, personal statement, or to study objective. Kalau ke beasiswa biasanya personal statement, tapi kalau ke kampus biasanya study objective. Lalu reference letter from professors. Ini adalah surat rekomendasi dari profesor.
atau dari kalau sudah bekerja nanti dari misalnya salah seorangnya dari kepala di tempat kerja kita. Jadi sejak sekarang, try to maintain a good relationship with a professor sehingga nanti mereka bisa bantu kita untuk write recommendation letter. Karena biasanya itu diminta tiga recommendation letter. Lalu of course TOEFL or IELTS, and this is usually international. Kalau daftar ke luar negeri pasti udah diminta yang international TOEFL gitu atau IELTS yang biayanya hampir mungkin $300 ya, lumayan mahal. Sehingga memang perlu persiapan sebelum tes. Tapi ada juga beasiswa yang boleh prediction. Misalnya kalau seperti Australian Awards, mereka masih terima nih TOEFL prediction, TOEFL ITP ya, TOEFL ITP yang cukup murah. Lalu nanti kalau lulus terima mereka yang akan bayarkan untuk biaya IELTS-nya. Jadi so English requirement-nya TOEFL and IELTS. Lalu of course ada online application, aplikasinya semua serba online. So jadi intinya itu sebenarnya this is very basic. Intinya itu kalau teman-teman ingin nanti kuliah S2 S3, you have to be very proactive to find information ya, to just read the website of the universities. Apa nih persyaratan? Biasanya itu selalu online application yang kita kirim, kita upload CV, upload transcript dan seterusnya itu di online applications. Lalu juga ada application fee biasanya, karena mereka itu tentu kalau tidak ada biaya aplikasi, mungkin yang daftar bisa 1.000 gitu di program. Jadi orang yang iseng-iseng aja bisa daftar kan. Jadi so they try to limit that kind of stuff sehingga ada application fee gitu. Sehingga mereka yang daftar tuh benar-benar orang yang benar-benar niat gitu. Karena mereka juga wasting time bagi mereka untuk memeriksa aplikasi yang ratusan ribuan gitu ya. Lalu it is very also important for you to tabulate the campus or programs that you want to and its application deadline. Jadi dari sekarang sudah tahu, misalnya Fajar jurusannya apa ini? Hukum, Bang. Hukum. Nah, misalnya program hukum kan ada banyak, kalau S2 biasanya kan LLM program, Yes, tapi kan ada banyak, kadang ada konsentrasinya gitu, mungkin spesialisasinya di bidang hukum apa, sehingga sudah tahu gitu, coba identify mungkin top 10 universities that has strength in the field that you want to, right? Karena hukum apa, hukum pidana atau hukum tata negara. Jadi sudah di list kampus-kampus mana gitu. And then you tabulate the application deadline karena biasa beda-beda gitu ya. Biasanya 6 bulan sebelumnya. Kalau buat mulai kuliah bulan Juli atau Agustus, biasanya deadline-nya bulan Desember. 6 bulan sebelumnya sudah deadline. So you go to the department or university and check, usually under academic program, mereka akan kasih tahu apa saja degree program yang ada di departemen mereka. Misalnya ada program S1, S2, S3, you klik S2, and then you go to admissions, right? Pergi ke bagian admission, lalu di sana cek gitu apa saja persyaratannya, deadline-nya, application-nya online apa tidak, transkrip misalnya harus dikirim dari Indonesia atau tidak, and so on. So I highly suggest you dari sekarang, misalnya kalau sudah berniat gitu nanti S2, S3, dari sekarang sudah coba browse gitu ya, kampus apa yang kita inginkan, cek apa requirement-nya. Tadi yang saya sampaikan misalnya ada persyaratan mata kuliah tertentu, ya kita tahunya dari sekarang gitu. Dari sekarang sudah browsing web dari departemen tersebut, sudah tahu mereka, kamu harus ngambil kalkulus 4 atau 5 sequence. Jadi sejak sekarang sudah dipersiapkan, before sudah terlanjur nanti lulus S1. Oke, itu untuk application. Nah, lalu bagaimana nih kira-kira dampak dari COVID-19 ini kira-kira terhadap scholarship ya? So this is still too early to tell karena kita tidak tahu kapan gitu pandemi ini akan berakhir. So we really don't know. But berapa mungkin scholarship providers itu memang sudah they delay the deadline gitu karena memang tidak mungkin juga mereka untuk ada interview gitu ya karena harus social distancing. Jadi ada sebagian yang delay the deadline, ada yang memang yang hold or freeze gitu ya. Kalau PDP biasanya setiap tahun sekarang itu ada dua kali pembukaan pendaftaran. Nah, itu yang pendaftaran pertama kemarin dihentikan dulu gitu karena memang situasi tidak pasti. Yang kedua belum ada gelombang kedua nanti belum ada pengumuman. So well, for this you really need to check the scholarship providers website gitu, check the latest information-nya di sana. Tapi tadi saya sampaikan ada kalau memang dari institusi gitu dari LPDP atau Fulbright itu masih sedang di hold dulu, at least ada university based scholarship yang tadi saya sampaikan sebagai
dalam hal fellowship, tadi yang full scholarship, atau dalam hal graduate teaching assistant, gitu ya. Nah ini most likely will still be available karena mereka kemungkinan akan tetap lanjut programnya, but might be reduced, gitu ya. Karena memang kemampuan universitas itu memberikan funding juga tergantung berapa banyak yang enroll gitu. Maksudnya biasanya kalau mahasiswa S1-nya banyak, kemungkinan mereka akan bisa ngasih beasiswa master PhD lebih banyak juga. Sehingga kalau karena COVID-19 ini orang yang daftar S1 berkurang, nah mungkin juga beasiswa untuk S3-nya juga sedikit berkurang. But it is still available. And yeah, of course, you have to check the website to get, the latest informations. But actually, more importantly, whether the class still conducted online. Karena sekarang itu di US hampir semua kampus, mungkin semua kampus itu sekarang sudah online learning gitu karena COVID ini. Sudah online learning. So is it really worth taking online classes gitu ya? Apakah worth it gitu ya ikut program master tapi ternyata cuma online class gitu ya. Jadi if you go to join master program di September, ternyata mungkin ada kemungkinan ya masih bulan September atau semester ganjil nanti kalau pandemiknya masih berlanjut, nah kita masih online classes. So is it really worth it to have a master program tapi online learning? Of course not really ya. Sehingga memang I don't know, for me I would suggest you to delay ya until karena memang manfaat dari belajar luar negeri itu tadi tidak hanya dari knowledge-nya saja, tapi juga dalam networking, experiencing the institutions, etc. Okay. Lalu saya sudah selesai concluding remarks. So I have sort of some general advice for all of you. Yang pertama itu you have to dream high, and more importantly, do not let your previous background limits you. Jadi coba mimpi setinggi-tingginya, dan jangan biarkan previous background itu menjadi hambatan bagi kita. Jadi mungkin ada yang background orang tuanya PNS atau pas-pasan gitu atau pedagang kaki lima atau apapun itu, don't let that limits you gitu karena memang it really doesn't matter gitu ya. Yang terpenting selama kita punya mimpi yang tinggi, insya Allah semua pasti bisa gitu. Kalau saya dulu bahkan ketika di kampus, saya jualan donat gitu, saya jadi ada tutor privat, ikut lomba-lomba macam-macam gitu ya, dan juga misalnya dream high juga, again ya from my personal experience, saya waktu itu ketika di UI baru sekali nih naik pesawat gitu, baru waktu ke Jakarta aja karena saya dari Sumatera Barat, pertama aja naik pesawat. Lalu ketika saya kos waktu itu semester tahun ketiga, 2 tahun pertama di asrama UI, lalu ketika keluar saya kos di dekat Gramedia gitu, Gramedia Depok. Jadi setiap malam itu saya pasti baca buku di Gramedia. Sorry Gramedia. Jadi setiap malam itu saya pasti selalu ke Gramedia baca buku, dan dari kosan ke Gramedia itu saya selalu lewat travel agent gitu. Saya selalu lewat travel agent office. Mungkin nggak penting juga ya, di depan travel agent office itu ada logo-logo maskapai gitu ya, Emirates, Etihad, Singapore Airlines, etc. Jadi kalau lewat itu saya selalu doa, ya Allah saya nanti semoga gampang banget nih ikut I wanna travel abroad gitu, travel kemana-mana gitu using this international airline. Setiap malam saya lewat selalu doa gitu, dan alhamdulillah ternyata sejak lulus gitu ya sampai sekarang ya mungkin udah banyak negara gitu dan sudah terlalu sering gitu naik international airline. Dan juga dream high, ketika saya masuk UI waktu itu sudah tahu saya nanti harus ikut program exchange program. Sejak semester 1 saya sudah punya niat nanti saya harus ikut exchange program. Jadi so don't let your background limits you. Waktu itu saya bahasa Inggris benar-benar nggak bisa gitu, tapi I know that I wanna join exchange program gitu, sehingga sejak awal sudah cari-cari tahu nih apa aja beasiswa untuk penukaran mahasiswa gitu, sehingga akhirnya bisa. So again, dream very high, don't let your background limits you. Insya Allah selama kita niatnya baik dan ingin bermanfaat bagi Indonesia, makanya jalannya sangat banyak. And kedua, very important, find your passion, your calling, and set your life goal, and more importantly work hard. Jadi harus tahu nih kita itu tipikalnya orang apa. Jadi misalnya apakah tipe akademisi,
tipe aktivis, tipe profesional misalnya. Jadi kalau memang sudah tahu passionnya, oh nanti saya ingin jadi seorang akademisi, udah set your goal when you wanna achieve your PhD, and then in which field, and when you wanna get your PhD, and then where you wanna teach later on, and then you have to work hard. Tapi kalau passionnya itu misalnya, oh saya tipikal seorang aktivis gitu, lebih pada senang berorganisasi, jadi politisi misalnya, it's okay. So you have to know that your passion is to be politician, for example, to be public servant, pelayan publik. Dan you set your goals accordingly. Kalau nanti saya ingin jadi seorang pelayan publik, apa nih organisasi yang saya harus ikuti di kampus? Lalu nanti setelah lulus sebaiknya kerja di bagian apa, that kind of stuff. So it is very important for you to find your passion or your calling. Lalu yang ketiga, personal drive, ya, learn, be curious, and ask if you don't know. Ini very very important, personal drive. Kita harus motivasi internal itu harus dari diri kita gitu. And be curious. Dulu tadi saya cerita, saya dulu ingin ketika S1 harus ikut exchange program. Jadi saya selalu cari gitu banyak informasi apa saja program exchange yang ada gitu waktu itu. Oh, ada yang sesama ASEAN University Network, ada yang ke Jepang, ada yang Korea, macam-macam. Jadi, you have to find information. Dulu, mungkin sampai sekarang tuh masih ada international office, dan biasanya mereka yang punya informasi program-program exchange yang UI ada kerjasama. Jadi saya waktu itu rutin gitu, rajin sekali seminggu gitu, cek websitenya, pergi ke international office-nya, cari tahu gitu apa nih program exchange yang ada. So you have to be curious and ask. And ask is very important. Jadi tanya gitu. Jadi kalau teman-teman tadi sudah set, oh I wanna be, politician, public servant, tanya gitu pada aktivis yang udah ada gitu ya. Atau saya ingin jadi akademisi, coba tanya ke profesor, minta advice gitu, apa yang perlu dipersiapkan ketika sekarang S1, lalu bagaimana nanti untuk daftar. So ask. Dan kadang kan kita nggak tahu gitu ya, is it really my passion, my calling, saya nggak yakin mau jadi akademisi atau enggak. Well, one of the way for you to find out is by asking, those already become a professors, right? You ask your teacher, lecturer, bagaimana rutinitas mereka, bagaimana pekerjaan mereka, what keep them motivated, and seterusnya. Jadi tanya. And of course, keep the motivation burns. Ini sangat penting. Dan underlying motivation is the very important thing. Karena kalau dalam Islam kan semuanya tergantung pada niat ya, innamal a'malu binniyat, semua itu tergantung pada niat. Kalau kita niatnya dapat ibadah ya, kalau kita niatnya sekolah dalam rangka ibadah, kita akan dapat ibadahnya dan akan dapat sekolahnya. But if you just wanna get a degree, you just get a degree, right, without the pahala. Nah, motivasi, keep the motivation burn inside your heart itu juga penting, karena nanti when you study, a lot of challenging event or challenges that you will face. Nah, motivasi itulah yang will keep you going ketika di program tersebut. Lalu it is very important the prayer, itu doa, and parents blessing, doa juga atau restu dari orang tua. Kalau bagi saya memang doa ini tadi saya cerita ya, saya selalu doa setiap malam gitu, bahkan ketika selalu lewat gitu mungkin sekarang nggak ada lagi travel agent ya, karena orang udah pakai online semua beli tiketnya. Tapi whenever I go pass through gitu logo-logo airline ini, saya selalu doa, ya Allah nanti semoga saya bisa. Dan bahasa Inggris juga, ketika saya benar-benar tidak bisa bahasa Inggris, saya selalu doa, ya Allah mudahkan saya supaya so I can speak like a native, for example. Jadi saya doanya seperti itu dulu, supaya speakingnya bagus. Jadi prayer, because prayer it bring it forward to your mind and it helps you to achieve it. And doa dari orang tua very important, so you always have to keep asking your parents to pray for you. Okay, my last slide. What's my general advice? First is it is always easier. Bang Ruli, sorry, kebetulan waktunya sudah habis, mungkin bisa dipersingkat. Thank you. Yeah. Nah, jadi ini my last slide. Jadi it's easier to obtain scholarship with a letter of acceptance. Jadi kalau teman-teman mau daftar biasanya LPDP atau Fulbright atau apapun, coba dapetin letter of acceptance dulu, surat
terima gitu dari kampus. Artinya kamu udah daftar dulu nih ke kampusnya sehingga mereka sudah terima, sehingga nanti dengan kalau sudah terima mau daftar LPDP atau beasiswa apapun akan lebih mudah because you already accepted in the program, right? And also if your path is to be an academic, ingin jadi dosen gitu, jadi researcher, so my suggestion for all of you is first try to be teaching assistant dosen ketika S1 ini, very important. Yang kedua, coba untuk intern atau work part time di research institute. Kalau di FH mungkin banyak pusat kajian, coba intern di sana. Lalu juga or try to be research assistant to professor gitu. Jadi coba jadi asisten risetnya profesor gitu, bantu nyari data gitu, cleaning data, writing something. So it is very important to get the experience ya. Oke, mungkin itu aja. Sorry panjang. I hope it benefit. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Bang Ruli untuk presentasinya, sangat bermanfaat, dan mungkin kalau untuk aku pribadi ini bisa jadi referensi sih untuk planning for the next study. Sekarang kebetulan mahasiswa tingkat akhir juga, dan di YouTube live stream kita kebetulan udah banyak yang bertanya Bang. Mungkin untuk sesi pertama ini aku mencoba mengambil 3 pertanyaan terlebih dahulu. Yang pertama, ada pertanyaan dari Enike Maria. Enike Maria bertanya terkait dengan achievement. Kira-kira apakah achievement yang kita dapat itu harus berkaitan dengan jurusan master atau PhD yang ingin kita tuju? Itu. Terus yang kedua, pertanyaan dari Fanny Julia, kira-kira berapa lama waktu yang efektif dan ideal untuk kiranya mempersiapkan beasiswa master ke US dengan timeline untuk masing-masing preparation ya. Mungkin ini bisa dilihat dari masing-masing kira-kira scholarship-nya itu sendiri Bang. Lalu untuk yang pertanyaan yang ketiga, untuk yang sesi pertama ini, kira-kira pertanyaan dari Aditya Dimas Pratama Putra. Kalau untuk kuliah S2 di US, bisakah saya mengambil program kuliah yang berbeda dengan program kita di S1? Lalu apakah ada tes wawancara untuk beasiswa? Nah, kalau misalnya ada, apakah ada tips untuk wawancaranya? Gitu, Bang. Mungkin 3 pertanyaan terlebih dahulu, Bang, untuk dijawab di sesi pertama. Thank you, Bang. Yeah, Bismillahirrahmanirrahim. Well, thank you. All of this are very, very good questions. Saya coba jawab. Yang pertama dari Nike, apakah achievement itu harus berkaitan dengan jurusan yang kita ingin tuju? Saya pikir in general yes, karena memang it depends ya. Pertama, kalau nanti ingin jadi akademisi, maka tentu achievement-nya itu kalau bisa yang ditulis di CV itu memang experience, ikut lomba karya tulis, gitu, ikut lomba karya tulis, lomba esai internasional, pernah jadi asisten riset untuk riset tertentu yang akhirnya dipublish di jurnal dan seterusnya. Jadi memang achievement itu kalau memang akademisi ya mereka akan lebih lihat pada is it what's your sort of academic achievement gitu ya. Tapi I guess in general it should be related. Tapi saya pikir karena memang semua program master itu tapi first juga mungkin achievement itu tidak hanya sebenarnya limited pada ikut-ikut lomba sebenarnya. Ikut organisasi pun somehow it's already an achievement kalau memang program yang kita tuju itu sifatnya lebih pada sosial masyarakatan. Misalnya saya dulu ikut program master saya yang pertama itu Master in Public Policy, kebijakan publik, sehingga memang mereka mencari orang-orang yang ada potensial to fill leadership position, to be a public servant gitu, pelayan publik, sehingga mereka mencari betul orang-orang yang punya pengalaman organisasi yang banyak gitu. So your achievement is dalam hal organisasi yang banyak gitu, organisasi yang pengalaman memimpin, pengalaman menghadapi situasi yang sulit dalam organisasi. Jadi that's also an achievement. So it really depends on tipenya nanti program yang mau diikuti apa. Ya kalau bisa coba tailor achievement yang kita ingin capai itu sesuai dengan itu tadi ya. Kalau tadi ingin
program master dalam hal research, research based master program, coba ikut lomba-lomba karya tulis. Kalau ada kesempatan jadi assistant riset profesor, jadi teaching assistant, itu akan sangat-sangat membantu ya untuk menjadi dapat beasiswanya. Lalu yang kedua dari Fanny, bagaimana nih typical timeline or preparation ya dari daftar beasiswa sampai mungkin kita benar-benar lulus. Well, yang deadline yang sangat strict itu adalah, jadi this is two thing ya, kita mau daftar langsung ke kampusnya atau daftar beasiswa. Nah mungkin saya coba cerita dulu, kalau ingin dapat beasiswa dari kampus, lalu bagaimana timelinenya. Kalau dari kampus itu deadline-nya fix, jadi biasanya kalau mau mulai kuliah bulan Agustus atau September, biasanya bulan Desember, Januari, Februari itu adalah deadline-nya. Jadi artinya bulan, let's say Desember ya, bulan Desember itu sudah harus submit semua application, reference letter, TOEFL, application, application form, etc. Jadi kalau bulan Desember sudah harus submit, itu berarti kan minimal bulan September atau bulan Oktober itu sudah harus tes TOEFL. Jadi dan so I think for usually 1 year is enough gitu ya untuk mulai. Jadi mulai bulan Agustus gitu. Kalau teman-teman mau kuliah ke Australia misalnya, Australia kan mulainya bulan Januari atau Februari mulai kuliahnya. Jadi kalau dari sekarang sudah bisa nih kesempatan persiapan gitu untuk daftar sana. Jadi usually 1 year is enough gitu untuk TOEFL, untuk persiapan TOEFL. Karena kan kadang kalau kita langsung daftar kampusnya, TOEFL requirement-nya misalnya 100 untuk IBT gitu. Nah, kadang kalau kita tes, baru misalnya 85 atau 90. If you test early, then you can still have time to take another test, right? Before the deadline is due. Nah, lalu kalau lalu juga pengalaman saya untuk daftar S1, saya dulu ketika awal semester 8, bulan Desember Januari, itu sebelum semester 8 mulai, saya sudah browsing gitu. Browsingnya sebenarnya sudah sejak bulan September, jadi sudah tahu persiapannya apa-apa aja. Sehingga bulan Januari saya kirim aplikasi ke NUS, waktu ke NUS dan ke Tokyo, lalu diterima. Bulan Maret dikasih kabar diterima di Singapura. Nah, bulan Juli bisa masuk kuliah. Jadi, sejak 2 semester sebelumnya lah atau setahun sebelumnya sudah mulai browsing ya. Lalu juga begitu juga untuk daftar beasiswa, deadline-nya harus cari tahu gitu. LPDP misalnya kalau sekarang buka 2 tahun sekali, bulan Maret misalnya. So again, 6 months before that, you already try to prepare ya persyaratan LPDP. Kalau LPDP kalau mau keluar negeri, kalau tidak salah sekarang TOEFL-nya juga harus internasional, jadi sudah harus persiapan gitu. Dan di Indonesia itu kan tidak banyak gitu kadang testing center-nya. Jadi kalau if you really too late gitu, itu testing center-nya udah penuh semua kan TOEFL-nya. Jadi so plan ahead. Lalu dari Dimas, kalau beda jurusan bagaimana? So well, if you know that, kalau kamu tahu mungkin jurusan S1 sekarang mungkin nggak nyambung misalnya kurang inline dengan jurusan S2 nanti, it's okay gitu, it's fine. Keep trying to get accepted in that program, master program. Nggak masalah gitu. Dari mereka dari luar negeri itu akan menjudge itu, kita itu capable atau competitive or not gitu ya. Your application is competitive or not. Jadi misalnya ada juga yang misalnya dokter atau dari engineer gitu masuk kuliah master in public policy misalnya. It's fine as long as di CV-nya itu menunjukkan memang ada pengalaman organisasi yang banyak, pengalaman public service, dan di essay-nya jelas sekali di personal statement itu. Karena in that personal statement is the most important thing that you submit. Why? Karena kalau IPK misalnya transkrip, kadang yang udah terjadi kan kita nggak bisa ubah ya. Mungkin yang dengar misalnya ada yang udah lulus, kalau saya udah terlanjur lulus dengan IPK sekian, well, nothing you can do to change that, right? The only thing you can change is personal statement gitu. Harus jelaskan di personal statement itu. Misalnya kalau IPK-nya kurang bagus, explain gitu kenapa IPK-nya seperti itu, misalnya dulu sakit atau too active in organization or anything. Dan juga di situ dijelaskan what's your dream and why, kenapa jurusan itu gitu. Lalu jelaskan juga kenapa jurusannya beda dengan S1. Kenapa dulu S1 jurusan ini dan sekarang mau S2-nya jurusan lain. Jadi so you have to communicate that. And it is very possible karena
admission gitu, penerimaan di kampus ini tuh fair gitu. It really depends. Karena yang daftar di program itu bisa ratusan orang, ribuan orang, so it really depends. If your application stand out, it doesn't matter jurusan sebelumnya apa. Ya. Lalu ada wawancara, yes, oke. Sebenarnya kalau apa tips buat wawancara beasiswa, I guess that's another session ya, karena memang sangat banyak. Well, actually writing personal statement that's already another session actually because karena sangat banyak itu apa saja yang perlu lakukan, what you should not write and also personal statement that's also a lot of stuff as well. Wawancara beasiswa mungkin singkatnya aja, you have to try to tunjukkan gitu kalau bahwasanya memang kita kandidat yang mereka perlu. Mungkin kalau teman-teman yang sudah biasa organisasi di sini kan kalau apa standar ya mau daftar panitiaan atau organisasi kan ada interviewnya juga. Mau jadi project officer biasanya juga ada bidding prosesnya, So you already learn, right? So that's why organization is very important for you to join right now in undergrad. Jadi sudah ada practice. Nah, jadi misalnya ketika mereka bertanya misalnya dari Fulbright itu American government tunjukkan bagaimana that for you that when you take this scholarship you will also help to help their goal. Jadi American government misalnya mau promote understanding between Indonesia and America gitu ya, membantu development Indonesian economic development. Jadi kita tunjukkan juga gitu dari ketika wawancara itu memang kita komitmen untuk hal tersebut. Jadi a lot of tips ya. Misalnya juga make sure that you yang kamu tulis ketika essay daftar itu juga sama with what you talk during interview, right? Because kalau ketika di essay itu ditulis these are my motivation to to join this study program and also to apply for this scholarship. These are my motivations. Jadi harus you have to reiterate that during interview process. So a lot of stuff to discuss. Yeah. Oke. Thank you Bang Ruli atas jawabannya. Cukup konkret juga tadi untuk teman-teman yang nanya terkait dengan tips and trick, terus apa aja yang harus di pay attention dalam rangka mendapatkan beasiswa. Nah mungkin untuk sesi selanjutnya pertanyaan yang akan aku sampaikan hanya 2 aja, berhubung dengan waktunya yang sudah mendekati waktu azan maghrib di Jakarta. Dua pertanyaan terakhir ini, yang pertama itu datang dari Angelina Adriani. Kak ingin bertanya, biasanya nyari info beasiswa paling terupdate itu di mana ya? Gitu. Saya sendiri agak sulit kebetulan untuk menemukannya, apalagi untuk jurusan kedokteran, sangat jarang. Nah, untuk pertanyaan yang terakhir ini yang ketiga, jadi mungkin juga sempat dibahas juga sama Bang Ruli tadi. Ini pertanyaan dari Alvin Wihono. Seperti apa gambaran atau personality yang sebaiknya kita bentuk dalam personal letter? Dari mana kita bisa mendapatkan contoh essay atau personal letter yang baik? Oke, mungkin cukup 2 pertanyaan itu aja Bang Ruli untuk sesi tanya jawab kita yang terakhir. Silakan Bang Ruli. Terima kasih pertanyaannya. Yang pertama dari Angelina, informasi beasiswa terupdate. I think the most important or most credible source is the the respective website of the scholarship provider, right? Jadi pasti gitu, jangan kalau bisa jangan terima second hand information, tapi langsung ke sumbernya dari sumber beasiswanya. Jadi tadi saya sudah already outline gitu ya 3 tipe pemberi beasiswa, dari government, dari private sector, dan juga dari universitas. So just check for each of that. Dari government misalnya yang standar itu kan LPDP atau dari Fulbright. Jadi cek ke website LPDP dan Fulbright apa saja persyaratan-persyaratan mereka, kapan deadline-nya, dan pengumuman gitu kalau mereka ada adjustment terkait dengan COVID-19 ini. Lalu juga ke kampus-kampus gitu. Jadi kalau sudah tadi kedokteran misalnya ingin bidang apa, kalau ingin public health from now, kalau tahu ingin public health sudah tahu saya mau daftar ke Johns Hopkins, ke Harvard Medical School or any other public health programs, langsung cek website departemennya, pergi ke bagian degree program, lalu bagian admissions, lihat apa saja persyaratannya, kapan deadline-nya, lalu
beasiswanya seperti apa. Ketika dulu saya ke di NUS misalnya, di websitenya sudah dijelaskan kalau ketika kita daftar program tersebut di application form itu kita bisa centang ingin sekalian daftar beasiswanya atau tidak gitu. Jadi kalau kita klik check, you wanna apply for scholarship as well, nanti mereka akan kasih tahu ketika pengumuman diterima langsung, diterima dengan beasiswa atau tanpa beasiswa. Jadi again, the most important information is go directly to the website of the scholarship provider or the universities. Lalu Alvin, personality seperti apa nih yang ingin kita bangun? Well, this is, I don't like to say it, but we don't want a fake thing, right? We don't want to sort of like, tapi ada juga yang bilang, fake it till you make it, right? I mean, if you wanna, well, I think definitely it should be relevant to their mission. Kalau memang tadi misinya, maka sangat penting gitu baca apa misi dari pemberi beasiswa itu. Kalau LPDP itu kan misinya untuk Indonesia Emas 2045, memajukan Indonesia dan memang mencari future leader of Indonesia, right? Sehingga memang ketika in your essay you should talk about that, gitu ya. Apa mimpi-mimpi kamu for Indonesia? Lalu bagaimana kuliah ini, beasiswa ini dari LPDP akan membantu untuk mencapai mimpi tersebut. Ketika di essay itu juga ceritakan kalau memang mereka mencari orang leadership skills atau experience yang ada, you have to talk about your organization experience, right? Pengalaman organisasi, pengalaman bakti sosial, gitu. Anything that that relate relate to their mission. Very important. Karena yang daftar itu kan sangat banyak, sehingga mereka, it should be something stand out, gitu ya, sesuatu yang menarik gitu, yang sehingga pembaca letter itu langsung tertarik. So contoh essay dari mana? It's well, a lot of them available online. So just try Google, either contoh essay untuk admission ke kampus atau ke pemberi beasiswa. Tapi in general, jangan, do not fake it, karena namanya juga personal statement ya. It should be something personal. It should be something about you, right? Jadi so you should talk from your personal experience and again it should be tailored to the mission of the organizations. Ya mungkin itu aja. Siap. Thank you Bang Ruli atas jawabannya. Dan mungkin untuk teman-teman yang banyak yang bertanya, mungkin karena waktunya kita terbatas, jadi belum bisa semua pertanyaan dijawab oleh Bang Ruli. Tapi dari sesi presentasi tadi, Bang Ruli juga cukup komprehensif telah menjelaskan terkait dengan alasan kita harus kemudian fokus terkait dengan studi kita, dan juga hal-hal yang memang harus diperhatikan gitu, baik yang tadi terkait dengan konsep maupun yang secara praktikal bisa kita terapin langsung untuk kemudian kita bisa mendapatkan beasiswa dengan studi yang kita inginkan. Nah, baik, dengan berakhirnya sesi tanya jawab tadi, maka telah berakhir juga sesi After Campus Talk Scholarship Edition kita hari ini. Semoga teman-teman mendapatkan banyak informasi yang berguna dan juga bermanfaat untuk melanjutkan studinya masing-masing. Semoga teman-teman bisa sukses dengan studi dan juga mimpi-mimpinya. Sort of like my closing statement. Okay, sure. Jadi, I really want to stress that all of you who listen to this, I mean, definitely you are among the privilege of Indonesia, karena memang tidak semua orang punya akses internet, and tidak semua orang punya waktu, gitu. Ada orang yang tidak punya akses internet, ada orang yang tidak punya waktu karena mereka harus bekerja, they have to help their parents, or they have to work for themselves, right, to eat. Jadi teman-teman semua, you are sort of the privileged people, especially kalau yang dengar mahasiswa dari UI, you have sort of like responsibility on your shoulders, right? Jadi coba gitu, kalian itu harus maksimalkan your time in university, in campus. You have to know what you wanna do in the future. And plan from now, gitu ya. You should plan from now. Kalau emang, and try to learn as much as possible ketika sekarang S1, dan dream very high. Kalau kita dari background keluarga kurang mampu or whatever, it should not hinder you from achieving all of this. Okay? Itu aja. Mungkin selamat buka puasa. Semoga berkah juga Ramadannya.
Baik, sebelumnya untuk teman-teman yang hadir, jangan lupa untuk nantinya diisi juga survei dari teman-teman pendidikan dan keilmuan, yaitu bemui.id/evaluasi ACT sebagai evaluasi dari sesi kita hari ini, dan mungkin nanti ke depannya kita akan mengundang pembicara-pembicara lain yang juga sangat menginspirasi dan hebat untuk kita semua. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih pada Departemen Pendidikan dan Keilmuan BEM UI 2020 dan juga dari PPI Amerika yang telah mengadakan kegiatan yang sangat menarik pada hari ini. Terima kasih terkhususnya kepada Bang Ruli atas waktunya, walaupun di sana masih pagi-pagi tapi telah meluangkan waktunya untuk sharing dengan kita terkait dengan studi yang mungkin bisa kita pilih setelah sarjana ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir dan selamat berbuka puasa. Akhir kata, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.